Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi. Kita eh, apa akan membahas eh, mengenai cybercrime, tetap pada bahasan yang sebelumnya, yaitu cybercrime. Eh, saat ini kita coba melihat dari cybercrime dan ethics. Ya. Oke, sebelumnya bagaimana keadaannya? Masih tetap sehat? Insya Allah ya, semua sehat. Walaupun kita dibatasi jarak, insya Allah semua dalam kelas ini sehat dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Batasi pergerakan Anda, maksudnya batasi Anda keluar rumah kalau memang tidak penting sekali, dan memang kalau terpaksa Anda harus jalankan protokol yang telah ditetapkan, sering rajin cuci tangan, dan juga cuci muka ya, ngantuk. Bagaimana? Siap? Oke, kita mulai pembahasan kita kali ini. Oke, seperti yang saya tadi jelaskan, bahasan kita kali ini adalah Ethic and Cybercrime. Bagaimana kelanjutannya dan penjelasannya, kita simak bareng-bareng. Sebelum menginjak lebih jauh pembahasan kita kali ini, kita masuk dulu ke pengertiannya, apa itu cybercrime. Banyak definisi dari beberapa teknik ya sebenarnya, tidak hanya ini, tapi ini adalah beberapa contoh diantaranya mengenai pengertiannya. Untuk yang dimaksud cybercrime adalah bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dengan munculnya era internet ini. Atau ada lagi yang bilang bahwa cybercrime itu adalah setiap aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet, umumnya disebut sebagai kejahatan internet atau cybercrime gitu ya. Jadi memang banyak sih, mungkin Anda punya definisi sendiri atau punya definisi dari sumber-sumber lain, silakan aja ya. Oke. Tapi poinnya adalah itu ya, adanya teknologi internet yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Jadi sehingga perlakuan efek hukumnya juga beda, pencegahannya juga tidak seperti konvensional. Uh, Penggunaan hukum atau aturannya juga akan beda. Nah, terkait dengan cybercrime itu, kira-kira siapa aja sih pelaku cybercrime kira-kira ini? Tentu ini bukan sujon ya, tapi tentu orang yang tahu tentang teknologi informasi, ya IT, ya. Bayangkan kalau nggak tahu teknologi informasi bagaimana? Ya berpikir jahatnya tuh, ide jahatnya tuh ada, tapi kalau nggak tahu teknologinya dia juga akan sulit ya kan. Jadi orang bodoh yang itu jahat itu mungkin tidak terlalu berbahaya dibandingkan orang pintar jahat. Nah, Anda mempunyai pengetahuan tentang IT, tentu saya berharap Anda tidak berpikir atau punya niatan untuk menggunakan kemampuan dan pengetahuan Anda untuk ke arah kejahatan tentunya ya. Karena walaupun bagaimanapun ya, setinggi-tingginya Anda kemampuannya, sehebat apapun Anda lolos atau seperti apa Anda, tetap ya, kata pepatah, pandai-pandainya tupai melompat akan ya akan jatuh juga, bukan akan tidur, bukan kamu tidur aja sih. Nah, ini yang memiliki keahlian IT atau ilmu komputer banyak. Saya mungkin seperti yang saya ceritakan, saya kebetulan
di luar aktivitas mengajar saya dari 2012 tadi itu sudah membantu di bidang digital forensik. Beberapa tersangka itu rata-rata yang tahu tentang komputer ya. Kalau orang awam melakukan ini kerjasama dengan orang IT biasanya nggak terlalu terlalu jelimet kasusnya gitu, gampang dipecahkan, gampang dari barang bukti. Tapi kalau orang IT yang berkelompok gitu, ini untuk pembuktiannya memang sedikit ekstra kerja keras ya. Ya, biasanya mereka juga tahu algoritmanya seperti apa, sering kodenya, celahnya di sini segala macam. Ya kayak Anda belajar jaringan komputer, tahu celahnya di mana, port berapa, Anda bisa gunakan itu. Ya, untuk apa? Kejahatan. Tapi kenapa kok kita ajarin? Bukan untuk itu kita mengajarkan, tetapi bagaimana juga nanti dari tahu situ, bagaimana nanti kelemahannya, bagaimana kita harus menggunakannya. Ya, sistem semua pasti ada kekurangannya. Sekuat apapun pasti nanti lama-kelamaan bisa dibongkar ya. Dan bukan hanya dari sisi teknologinya aja, dari sosial budaya juga ada social engineering, misalkan nggak tahu password tapi dia lakukan social engineering ya. Pokoknya dia yang tahu lah tentang teknologi, bagaimana cara kerja komputer, bagaimana cara menduplikasi file, celahnya di mana ya, mampu menemukan celah pada sistem yang digunakan kelemahan-kelemahan itu ya untuk dapat masuk, sehingga dia bisa ambil datanya, bisa narik datanya dan segala macam. Itu kurang lebih seperti, walaupun memang mungkin masyarakat awam juga bisa, karena apa? Karena kebetulan ada peluang, ada kesempatan. Kan kejahatan tidak terjadi karena apa? Niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, gitu kan? Kalau kata Bang Napi. Kita tadi sudah bicara siapa pelakunya. Sekarang apa sih atau gimana sih bentuknya cybercrime? Jenisnya seperti apa? Jangan-jangan kan kita tanpa sadar melakukan itu gitu, karena nggak tahu itu termasuk juga cybercrime. Ya, yang pertama unauthorized access. Jadi sini merupakan kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau nyusup ya dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, jadi nggak punya izin ya, atau nggak sepengetahuan pemiliknya. Jadi misalkan password email saya gitu ya didapatkan, Anda lewat hacking karena mungkin pakai jaringan kampus dan segala macam, nanti Anda dapatkan, wah itu ada penilaian saya, ada segala macam gitu ya, acak-acak. Nah, itu juga sebenarnya unauthorized access. Kemudian illegal content ya, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet ya, karena kan nyebar semua nih internet ya, tentang suatu hal yang tidak benar, hoax ya sekarang, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum, ketertiban ya, ujaran kebencian, hoax, berita-berita corona, berita-berita yang sebenarnya editan itu. Jadi hati-hati sekarang menyebar, atau jangan asal forward, jangan asal sharing. Jadi Anda jadi bagian dari penyebar itu. Jadi mungkin Anda yang bukan yang buat, bukan Anda yang mengkrit awal, tetapi dengan men-share lagi, share tanpa Anda ketahui itu benar atau enggak, itu berarti Anda telah mensupport kejahatan illegal content ya. Jadi awas, hati-hati, jangan asal forward. Biasanya kenapa? Karena kita pengen dianggap sesuatu yang paling tahu ya, padahal kita juga bukan yang tahu itu, gara-gara share dari WA1, wah nih grup alumni saya SMP saya di-share segala macam, sampai semua orang share, ada beberapa gambar yang sama sebenarnya ya kan, itu ketahuan tuh sebenarnya, dari situ bisa ketahuan. Jadi saring sebelum apa? Iya, sharing betul. Anda nggak ngantuk tadi. Kemudian penyebaran virus secara sengaja ya. Ada yang memang bikin virus untuk disebarkan sehingga nanti dia dibuat antivirusnya. Ya itu saya bukan suzon ya, tapi secara logis
itu bisa terjadi kan, betul kan? Jadi kalau kita tidak menyadarinya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah cyber espionage, sabotase, extortion, ya. Ini memang kelihatannya kayak di film-film gitu ya, cyber espionage, spionase cyber. Kejahatan mengjaring, wah ini Israel, Iran, Cina, ya. Memang kita tidak bisa membuktikan secara langsung karena ini biasanya spionase kayak gini ya tingkat tinggi ya, nggak bisa, atau mungkin kalau Anda melihat film juga kalau tertangkap dia si yang memberi perintahnya tidak akan ikut campur ya, kayak Mission Impossible. Nah, kayak gitu. Itu Pak film itu mah Pak bisa jadi itu terjadi ya. Masalah apa disadap segala macam yang dulu Indonesia disadap oleh kedutaan ini segala macam. Kita juga pernah nyadap negara lain, cuma masalahnya nggak saling tahu aja. Pak boleh nyadap? Ya nggak boleh tentunya. Tapi itu realita dan faktanya seperti itu. Kemudian carding. Carding ini terkait dengan nomor kartu kredit ya. Dulu kan banyak Indonesia sampai tidak dipercayai kalau ada transaksi dari Indonesia. Itu pernah terjadi tahun berapa saya lupa. Ya, carding. Saya juga sempat kena dampaknya ya, karena ketika ada transaksi saya pakai kredit card, ada yang menolak kredit card saya padahal bukan orang pelaku carding gitu ya. Tapi karena ngeliat dari Indonesia, saya pesen barangnya dari luar negeri gitu ya. Ya nggak mahal sih, tapi di Indonesia nggak ada maksudnya gitu ya. Dan hacking and cracker. Ya, cracker bukan biskuit ya, ini crack. Ya, hacker dan cracker gitu ya. Istilah hacker ya, katanya positif, kalau cracker yang negatif. Terlepas dari itu semua ya, istilah mengacu pada seorang hacker itu orang yang punya kemampuan atau minat besar untuk mempelajari sistem komputer, celah-celahnya bagaimana sehingga ditutupi celah-celahnya itu ya kan. Nah, sementara cracker, nah ini yang punya sisi negatif, punya pikiran gimana celah-celahnya kita masukin, kita oprek-oprek, kita dia memperoleh akhirnya keuntungan dari dia menerobos masuk itu, misalkan nilainya bisa dirubah, kreditnya, tabungannya bisa bertambah atau apalah yang membuat keuntungan pribadi bagi diri sendiri ya. Ya biasanya sangat luas memang, dari pembajakan akun, situs web, atau nyebarin virus ya. Selanjutnya adalah cyber squatting ya, cyber squatting atau type squatting. Ya biasanya gini, uh, dulu orang sempat iseng juga karena belum ada aturan yang jelas ketika era 2000, 2000-an 2005 itu ya, cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain kemudian menjualnya. Misalnya gini, ini ada perusahaan yang belum ada web web resmi perusahaannya dulu nih, sekarang udah orang udah aware semua. Contoh kasus Mustika Ratu, mungkin Anda bisa searching di Google, kasus Mustika Ratu, domain Mustika Ratu ya. Coba deh Anda Google ya, kayak gitu, coba. Apa contoh kasus seperti itu? Nah, ada lagi ya, jadi punya web gitu ya, saya punya tahu nih, perusahaan ini akan besar, tapi belum ada internetnya, maksudnya nama domain internetnya ya. Saya bikin aja domainnya, namanya gini. Ketika dia mau ngajukan, udah sama saya. Kalau mau ya saya, kamu beli gitu berapa? Dulu mungkin daftarnya 150.000, bisa dijual jadi 15 juta. Oh, untung dong Pak. Iya, tapi ini tidak beretik ya sebenarnya. Kenapa? Kalau sekarang udah diatur, karena ada kaitannya nggak? Misalkan kalau perusahaan ya ada NWPW-nya nggak? NWP-nya nama perusahaannya apa? Atau nama produknya apa? Gitu kan? Kalau nggak relevan ya buat apa gitu. Sekarang nggak sembarangan juga sih, gara-gara ada kasus seperti itu. Ya. Oke, nah selanjutnya adalah apa? Cyber terrorism. Jadi dulu teroris itu konvensional, senjata, bom meledak. Ya sekarang pun masih ada tetap terorisme. Tapi sekarang ada cyber terrorism. Jadi biasanya mengancamnya ke situs pemerintah, militer, atau objek-objek vital sehingga negara kacau ya. Makanya ketika PLN yang mati satu hari itu udah langsung bergerak tuh apa militer dan intelijen, karena takutnya ini sebuah spionase gitu, atau teroris.
walaupun katanya pohon sengon ya. Nah, itu saya nggak tahu. Nah, kemudian ada DDoS, Distributed Denial of Service atau DOS, Denial of Services. Apa bedanya sih sebenarnya DDoS, Distributed Denial of Service, dengan Denial of Services? Sama-sama DOS ya depannya, belakangnya, tapi depannya ada Distributed, satunya Denial. Ya. Coba Anda bisa cari ya. Hello everyone, this video is about the differences between DOS attack and DDoS attack and how to prevent the DDoS attack. So, what is DOS attack? A DOS attack stands for a denial of service attack, which means a single attacker attacking a single target. This means that one computer and one internet connection is used to flood the server with packets. The attacker sends a large number of legitimate-looking requests to the server in a way that the server cannot really distinguish between valid and non-valid requests. It will overwhelm the system to a point that the server cannot handle the capacity anymore. The point of such denial of service attack is to overload the targeted server's bandwidth and other computing resources. This will make the server inaccessible to others. And what is DDoS attack? DDoS, the DDoS attack, stands for a distributed denial of service attack. In most respects, it is similar to DOS attack, but the results are much different. Instead of one computer and one internet connection in normal DOS attack, the DDoS attack utilizes many computers and many connections. The computers behind such an attack are often distributed around the whole world and will be part of what is known as a botnet. So the first step of launching a DDoS attack is to recruit an army of bots. In order to turn a computer into a bot, the attacker develops specialized malware, which spreads to as many vulnerable computers as possible. Malware can spread via compromised websites, email attachment, or through an organization's network. Users who was tricked to running such malware will unintentionally turn their computer into a bot and provide access points to the attackers to their computers. Once a computer turns into a bot, it connects to the attacker's command and control server and begins to accept orders from the centralized machines. The orders from the command and control server include the direction for launching an attack from the bot's malware to a particular target and the selected attacking method. An army of bots is named as botnet and usually consists of thousands of bots. Anytime the botnet owners want to launch an attack, they send messages to their command and control server with the instruction to perform the attack on a particular target. Any infected machine in the botnet will comply by launching a coordinated, real-time distributed attack known as a DDoS attack. The main difference between DOS and DDoS attack is that there's only one attacker in DOS attack, but in DDoS attack, the target server will be overloaded by hundreds or even thousands of requests. Therefore, it is much harder for a server to withstand a DDoS attack as opposed to the simpler DOS incursion. So, how do we prevent a DDoS attack? DDoS attack comes in many different forms. One of them is called Trojan. The attacker usually sends a link with Trojan, and if the victim opens the link, the attacker can do whatever he wants with the computer. So the simplest way to avoid DDoS attack is making sure not open any link that you're not known of. You can also get a professional company to help you mitigate the attacks. The company will install NetFlow protocol, which monitors traffic to your site. If you are serving your own data, making sure all your routers drop junk packets, block ICMP when you don't need it, and set up a strong firewall. So, how do the companies prevent the DDoS attack? Large company leaves a significantly larger capacity
than they need to for a DDoS attack, if the attacker is unable to take over enough traffic off the site, the attack is generally ineffective. Some companies have tools which monitor net flow data from routers to determine a baseline for traffic. If they detect any traffic that steps out of the zone, the DDoS mitigation tools can attract the traffic and filter it out. Many large companies often implement either a DNS-based redirect service or a BGP-based service to protect them from attack. Those services can help the company stay online during an attack. So this is the end of our video. Thanks for watching and goodbye. Kita lihat apa perbedaan distributed ya, denial of services sama denial of services ya. Hello everyone. This video is about the differences between DOS attack and DDoS attack and how to prevent the DDoS attack. So, what is DOS attack? A DOS attack stands for a denial of service attack, which means a single attacker attacking a single target. This means that one computer and one internet connection is used to flood the server with packets. The attacker sends a large number of legitimate-looking requests to the server in a way that the server cannot really distinguish between valid and non-valid requests. It will overwhelm the system to a point that the server cannot handle the capacity anymore. The point of such denial of service attack is to overload the targeted server's bandwidth and other computing resources. This will make the server inaccessible to others. And what is DDoS attack? DDoS, the DDoS attack, stands for a distributed denial of service attack. In most respects, it is similar to DOS attack, but the results are much different. Instead of one computer and one internet connection in normal DOS attack, the DDoS attack utilizes many computers and many connections. The computers behind such an attack are often distributed around the whole world and will be part of what is known as a botnet. So the first step of launching a DDoS attack is to recruit an army of bots. In order to turn a computer into a bot, the attacker develops specialized malware, which spreads to as many vulnerable computers as possible. Malware can spread via compromised websites, email attachment, or through an organization's network. Users who was tricked to running such malware will unintentionally turn their computer into a bot and provide access points to the attackers to their computers. Once a computer turns into a bot, it connects to the attacker's command and control server and begins to accept orders from the centralized machines. The orders from the command and control server include the direction for launching an attack from the bot's malware to a particular target and the selected attacking method. An army of bots is named as botnet and usually consists of thousands of bots. Anytime the botnet owners want to launch an attack, they send messages to their command and control server with the instruction to perform the attack on a particular target. Any infected machine in the botnet will comply by launching a coordinated, real-time distributed attack known as a DDoS attack. The main difference between DOS and DDoS attack is that there's only one attacker in DOS attack, but in DDoS attack, the target server will be overloaded by hundreds or even thousands of requests. Therefore, it is much harder for a server to withstand a DDoS attack as opposed to the simpler DOS incursion. So, how do we prevent a DDoS attack?
DDoS attack comes in many different forms. One of them is called Trojan. The attacker usually sends a link with Trojan, and if the victim opens the link, the attacker can do whatever he wants with the computer. So the simplest way to avoid DDoS attack is making sure not open any link that you're not known of. You can also get a professional company to help you mitigate the attacks. The company will install NetFlow protocol, which monitors traffic to your site. If you are serving your own data, making sure all your routers drop junk packets, block ICMP when you don't need it, and set up a strong firewall. So, how do the companies prevent the DDoS attack? Large companies lease a significantly larger capacity than they need to for a DDoS attack. If the attacker is unable to take over enough traffic off the site, the attack is generally ineffective. Some companies have tools which monitor NetFlow data from routers to determine a baseline for traffic. If they detect any traffic that steps out of the zone, the DDoS mitigation tools can attract the traffic and filter it out. Many large companies often implement either a DNS-based redirect service or a BGP-based service to protect them from attack. Those services can help the company stay online during an attack. So this is the end of our video. Thanks for watching and goodbye. Oke, baik. Setelah Anda tadi menyaksikan videonya, bagaimana perbedaannya DDoS dan DOS, tentunya. Nah, saat ini ada tugas. Itu apa tugasnya? Nah, tugasnya analisa tentang kasus. Mungkin nanti detailnya akan ditaruh di learning saya. Ya. Jadi di sini tugasnya adalah bagaimana ada serangan DDoS dan DOS tidak melakukan pencurian, tidak melakukan penyadapan juga atau pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan, maka target tidak dapat memberikan services kepada yang memberikan layanannya. Jadi misalkan bank di DDoS ya, tapi kita layanan bank itu kan jadi terhenti, ya kan? Internet bankingnya kacau, nggak bisa diakses. Nah, itu kerugian sebenarnya finansial. Memang uangnya nggak ditarik, ya kan? Uangnya nggak dipindah, saldonya jadi saldo saya gitu. Saya DDoS terus uangnya tidak. Tapi ada sesuatu yang dirugikan. Nah, tentu ini misalkan atau ngabisin bandwidth, orang lain nggak bisa masuk, ya. Biasanya banyak tersebar untuk nge-DDoS ini. Jadi dari yang baru belajar hacking segala macam. Nah, coba Anda kasus-kasus kayak gitu, coba mungkin ada contohnya case-nya apa gitu. Coba Anda analisis kasus bisa nggak selain cuma dilaporin ke polisi, nanti Barreskrim misalkan untuk cybercrime, divisi cybercrime gitu ya. Sekarang kan ada Direktorat Tindak Pidana Cyber di divisi itu di lantai 16 Barreskrim ya. Kebetulan saya pernah ke sana juga sih soalnya gitu ya. Nah, apakah ada cara lain gitu ya? Mungkin Anda punya ide-ide lain, silakan Anda dituliskan nanti di tugasnya ya. Saya kira untuk diskusi atau perkuliahan kita kali ini, topik kita kali ini, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas, selamat searching, selamat berdiskusi nanti di forumnya. Baik, terima kasih. Semoga Anda tetap sehat dan ikuti materi-materi kuliah saya selanjutnya. Oke?